Para muhibbin rahimakumullah. Jadi andai kata kita diisi anak nang durhaka lawan kita, cara yang paling baik untuk membuat dia menjadi anak yang bakti kepada kita adalah para muhibbin rahimakumullah. Jadi ar-rihil aqim itu merupakan angin yang sifatnya adalah bala atau siksa. Diturunkan Allah kepada mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan rihul aqim, angin yang namanya al-aqim yang membinasakan tadi, satu saat akan menimpa pula kepada umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, wala yursalanna alaihim ar-rihul aqim allati ahlakat 'ada bi syurbihimul khamra wa aklihimur riba wa ittikhadhihimul kainat wa lubsihimul harir wa qat'ihimul arham. Rasulullah menyatakan bahwa akan dikirim, akan diutus atas mereka ini umat ar-rihul aqim, yang mana itu rihul aqim telah membinasakan bangsa Ad yang tinggal di Ahqaf. Kenapa umat Nabi Muhammad ini dikirim Allah ar-rihul aqim itu? Sebabnya yang pertama bisyurbihimul khamar, karena mereka sudah minum arak. Mereka sudah minum minuman yang memabukkan, baik itu arak, baik itu alkohol, baik itu bir, baik itu spiritus, baik itu obat-obatan yang sifatnya memabukkan disebut khamar. Bisyurbihimul khamar, dengan sebab mereka sudah minum arak, minum yang memabukkan. Dan apabila di satu kampung atau kota ada satu orang yang minum arak terang-terangan, tapi kada saya kumpul nang menagurnya, sama sekampungan minum arak ngarannya. Bisyurbihimul khamar, dengan sebab mereka minum arak. Padahal kada semua minum arak, cuma ada orang yang minum arak, yang lainnya diam. Yang lainnya diam, kada menegur, kada nahi mungkar. Nah, arak yang memabukkan bukan hanya di kota besar, sudah sampai ke dusun-dusun, ke gunung-gunung sana. Wa aklihimur riba, dengan sebab mereka itu memakan riba. Di kota-kota, di desa-desa, di dusun-dusun, riba sudah masuk. Bunga membunga, duit dibungakan, hutang berbunga, dan sebagainya. Wattikhadhihimul qainat, dan mereka membikin biduan-biduan, dilatih, dididik, dilombakan untuk mencari penyanyi-penyanyi. Ini sudah berlaku juga mungkin di tengah-tengah kita. Ada perlombaan-perlombaan mencari bibit apa? Bibit penyanyi. Kampung-kampung kemana-mana. Walau basihimul harir, dan mereka sudah memakai sutra bagi laki-laki. Laki-laki asal pakaian itu baik, asal pakaian itu mewah, kada tahu sutra, kada sutra, penting nukar. Wa qat'ihimul arham, dan mereka sudah memutuskan tali persaudaraan. Sudah kada tagur sapa, sudah bermusuhan antara keluarga karena berbeda mazhab. Sudah kada bertaguran lawan marina sepupu karena berbeda partai. Pada keluarga ini kada bisa diputuskan walaupun berbeda agama, apalagi beda mazhab atau beda partai.
saya kong agama Yahudi, saya kong Islam, saya kong Nasrani, tapi nya badang sanad hubungan keluarga itu masih ada. Wa qat'ihimul arham, dan mereka sudah memutuskan tali silaturahmi. Nah, bila sebab-sebab itu sudah ada dalam satu kampung, maka Allah akan mengirim kepada mereka ar-rihul aqim, angin yang sangat dahsyat, yang lebih kuat daripada angin yang pernah kita dengar, puting beliung atau angin abang arannya, akan menghabiskan, menghancurkan itu manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hubungannya surat yang ke-46 ini dinamai dengan surat Al-Ahqaf, karena di dalamnya ada menceritakan tentang orang-orang yang pernah tinggal di tempat Al-Ahqaf tadi. Sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lainnya, surat yang ke-46 surat Al-Ahqaf ini memberikan banyak petunjuk, arahan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 15 yang berbunyi, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Allah berfirman yang artinya, kami berikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik dengan orang tuanya. Ibunya mengandung dalam keadaan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Ibunya mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Sehingga seorang manusia tadi sampai di mana dia kuat dan sampai berumur 40 tahun, dia berkata, "Hai Tuhanku, ilhamkan kepadaku bahwa aku bersyukur kepada nikmat Engkau yang telah Engkau berikan atas kedua orang tuaku, dan bahwa aku beramal saleh yang Kamu ridhai, dan baguskan bagiku pada zuriatku. Sesungguhnya aku telah tubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang Islam." Para muhibbin rahimakumullah, itu ayat tadi setidaknya memberikan 5 isyarat, 5 petunjuk kepada kita. Yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana, berbakti kepada orang tua. Allah menyebutkan hamalatu ummuhu, ibunya mengandung, susah payah, melahirkan susah payah. Oleh karena itu kedudukan ibu untuk dihormati lebih daripada kedudukan bapak. Rasulullah SAW mengatakan, ummuka, 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 abuka. Orang yang paling engkau utamakan untuk ditaati, dihormati, dimuliakan, disayangi, ibumu, 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 bapakmu. Nah, ayat ini pertama mengingatkan kepada kita untuk bakti kepada orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua bukan sepanjang hidup beliau, tapi sepanjang hidup kita. Kita dituntut bakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtil walid, rawahu Tirmidzi. Keridaan Allah terletak dalam ridanya orang tua. Kebencian Allah terletak pada kebencian orang tua. Amal ibadah sebesar apapun yang kita kerjakan kepada Allah, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua, amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun kita hidup bersama Rasulullah, walaupun kita ikut berjuang bersama Rasulullah, tapi karena kita durhaka kepada orang tua, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, rawahu Tabarani. Baktilah kamu kepada bapak-bapak kamu, niscaya bakti kepadamu anak-anak kamu. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, anak kita pun nanti akan berbakti kepada kita. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, anak kita kada jauh daripada itu, bahkan bisa lebih daripada itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi andai kata kita diisi anak nang durhaka lawan kita, cara yang paling baik untuk membuat dia menjadi anak yang bakti kepada kita adalah kita bakti kepada kedua orang tua. Kita bisi anak umpamanya wani lawan kita sekalimatnya 10 kalimat menjawab lawan nyari-nyaringnya, diintahkan banyak itu nomor 10 aja. Nang penting kita tambah kebaktian kepada orang tua kita. Kalau sini sudah meninggal, ziarah ke kubur sidin. Tiap hari ziarah, baca akan yasin di kubur sidin. Seminggu sekali kah punya kadang-kadang sebentar hari baca akan yasin, baca akan tahlil. Kita seorang ziarah ke kubur kedua orang tua kita, Allah pasti akan membuat anak kita yang durhaka itu menjadi bakti kepada kita. Karena ini sudah jaminan Rasulullah, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Dan Rasulullah SAW menyatakan, la yajzi waladun walidah illa ayyajidahu mamlukan bayashtariyahu fayahtiqahu, rawahu Muslim. Tidak bisa membalas seorang anak akan kedua orang tuanya, kada akan bisa membalas. Umpamanya kita sugih, kita tuarakan motor, kita ulahkan rumah, kita bawa naik haji, kita atari makan tiap hari, kada akan bisa membalas jasa orang tua kita. Bagaimanapun kita baktinya kepada kedua orang tua, kada akan bisa membalas jasa mereka. La yajzi waladun walidah, tidak bisa membalas seorang anak, kata Rasulullah, akan orang tuanya, kecuali hanya satu kita bisa membalas. Andai kata orang tua kita itu menjadi budak, menjadi hamba sahaya, lalu kita tukari, kita beli kepada pemiliknya, dan kita merdekakan beliau. Nah, hanya kita bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Nah, sekarang ini kada mungkin lagi ada itu. Budak kita kada ada lagi. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa aku tuh sudah maharaku kuitan, asam berita balas sudah tuh jauh daripada bisa membalas jasa kedua orang tua. Nah, yang pertama ayat tadi memberikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya birrul walidain. Jadi amal ibadah kita digantung oleh kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita senang kepada kita, amal ibadah kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita benci, amal kita akan terkatung-katung. Kemudian di dalam ayat tadi menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu mengandung kita itu dan menyusui kita selama 30 bulan. 30 syahra, 30 bulan. Di situ para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah menyebutkan sekurang-kurang ibu itu hamil 6 bulan.
dan selama-lama dia menyusui anaknya 2 tahun. 6 bulan tambah 2 tahun 30 bulan. Kenapa Allah di situ menyebutkan 6 bulan seorang kurang hamil? Karena ini untuk memberikan satu hukum kepada manusia. Artinya apa? Kalau seseorang itu nikah, sesudah dia nikah, dia berkumpul dengan istrinya, 6 bulan kemudian istrinya melahirkan, maka itu anak daripadanya, anak daripada suami istri itu. Dihitungnya 6 bulan dari mereka berkumpul. Andai kata ada orang kawin 6 bulan beranak, berarti itu anaknya ngarannya. Anaknya ngarannya. Bila anaknya inya berhak kena menikahkan abahnya jadi wali. Amun imbah kawin 3 bulan beranak tuh lain anaknya ngarannya. Anak titipan mana aja itu. Ada nompat mandak di situ. Artinya apa? Abahnya kada kawa mengawinakan kaina. Tabaksa wali hakim. Wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan sebanyak-banyak menyusui 2 tahun. Anak yang berumur 2 tahun ke bawah itu kalau dia menyusul kepada perempuan lain dalam hitungan sekian, maka anak itu menjadi anak dari yang tukang susui, dan tukang susui menjadi ibunya. Ngarannya ibu sesusu. Tapi kalau sudah lebih daripada 2 tahun, anaknya umur 3 tahun misal menyusul kepada orang lain, itu hukumnya sia-sia, tidak ada tergantung hukum lagi, karena sepaling banyaknya 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian hatta idza balaga asyuddahu wa balaga 40 sanah. Bila mana seseorang itu sudah sampai masa di mana dia kuat dan berumur 40 tahun. Qala rabbi, maka dia berdoa kepada Allah. Nah, artinya apa di sini? Allah mengatakan bahwa manusia itu begitu umur 40 tahun, itulah umur di mana manusia mestinya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Idza balagal insan minal umur wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarra falyatajahhaz ilan nar." Dzakarahu al-Ghazali fi ba'dhi kutubi. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah melewati umur 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya, maka bersiap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Artinya orangnya sudah berumur 40 tahun ke atas, kelakuan masih kayak orang umur 20, ke-7 beribun, ke-7 biliar, ke-7 becatur. Umur sudah 40 ke atas, suka bedong, berimi, sehingga amal kebaikannya kalah dengan sebab terlalu banyak berbuat dosa dan yang sia-sia. Nah, bila kita umur sudah 40 tahun lebih, kebaikan kita kalah dengan kejahatan kita, falyatajahhaz ilan nar, bersiap-siaplah masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah di sini mengatakan, wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Dia sampai umur 40 tahun dia berdoa kepada Allah. Isyaratnya apa? Orang sudah umur 40 tahun itu ke atas memperbanyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi aktivitas duniawi, apalagi yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau kita minta kepada Allah, apa yang mesti kita minta? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, 1, wa an a'mala salihan tardah, 2, wa aslih li fi dzurriyyati, 3. Yang utama kita minta kepada Allah,
bahwa kita diberi ilham untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas syakirin. Allahumma ja'alni minas syakirin. Jadi dua, ya Allah jadikanlah aku tergolong hambamu yang bersyukur kepadamu. Itu yang paling penting diminta. Syukur artinya apa? Syukur artinya menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik nikmat tubuh atau nikmat harta, nikmat pangkat jabatan dan sebagainya, digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang Allah. Itu syukur. Kalau kita kawal jadi orang syukur, selamat. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Buktinya apa? Duit diberi Allah digunakan untuk maksiat, mata dikasih Allah digunakan untuk maksiat, telinga dikasih Allah digunakan mendengar kepada maksiat, mulut dikasih Allah digunakan untuk maksiat. Jauh daripada syukur. Nah, jadi Allah mengajari kita untuk berdoa yang pertama agar diberi ilham untuk mensyukuri nikmat. Bahkan ada ulama mengatakan, silahkan kau maksiat kepada Allah, silahkan kau kafir, silahkan kau berbuat dosa, cuma satu syaratnya, jangan pakai nikmat Allah. Ayolah, merampok, mencuntan, berzina, apakah, sebutin, jangan memakai nikmat Allah. Batis berian siapa, tangan berian siapa, mata berian siapa, telinga berian siapa, harta berian siapa. Yang pertama diminta adalah agar kita menjadi orang yang syukur kepada Allah. Kita melatih diri menjadikan nikmat Allah untuk taat. Yang kedua, di situ Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta wa an a'mala shalihan tardah, bahwa kita diberi ilham untuk beramal saleh. Sembahyang, baca Quran, itu beramal saleh. Yang ketiga yang kita minta, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah baguskan keturunanku, baguskan zuriat. Zuriat yang bagus itu akan menunjang kita di dunia dan akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kelima, di situ Allah mengatakan, mengajari kepada kita, inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Artinya ad-du'a ilallah ba'dal islam wa taubah. Kalau kita berdoa kepada Allah, syaratnya dua. Satu, kita mesti orang Islam. Kalau kita orang kafir, Allah kadang memandang doa kita, kadang menghiraukan doa kita. Kalau kita sudah Islam, tobat dulu kepada Allah. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau kita hendak doa kepada Allah, alangkah baiknya tobat dahulu kepada Allah. Hendak sembahyang hajat, sembahyang tobat dahulu kepada Allah. Hendak berdoa, Allahumma ghfirli, ampuni dosa-dosa, dahulu minta kepada Allah. Hanya kita ajukan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama kita menjadi orang yang dimusuhi Allah, selama kita menjadi orang yang masih maksiat di sisi Allah, doa kita sulit untuk diterimanya. Makanya Allah mengajari kita, wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tobatlah dahulu, sesungguhnya aku telah tobat kepada engkau, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslimin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ayat yang ke-15 surat Al-Ahqaf ini memberikan kesimpulan. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, bahwa sekurang-kurang hamil itu 6 bulan dan sebanyak-banyak menyusui 2 tahun. Yang ketiga, bila sudah berumur 40 ke atas, maka kita hendaknya memperbanyak beramal akhirat, mengurangi kesibukan dunia, apalagi maksiat kepada Allah. Yang keempat,
Kita minta kepada Allah agar selalu menjadi orang yang bersyukur. Minta kepada Allah agar diberi ilham, diberi taufik untuk beramal saleh. Minta kepada Allah agar zuriat kita menjadi orang saleh. Yang kelima, kita berdoa kepada Allah mesti didahului dengan tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.